Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, dan tak lupa teman-teman mahasiswa PAI 4C yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya hingga kita diberikan kenikmatan dan kesehatan. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Singkat saja, di sini saya atas nama Fausen dengan nomor induk mahasiswa 2021 0960 11913, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qadir Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan di negara Malaysia. Namun sebelum menerangkan tentang sistem pendidikan di Malaysia, saya akan menguraikan dulu tentang apa itu negara Malaysia. Negara Malaysia yaitu adalah negara federal yang terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah federal di Asia Tenggara. Ibu kota negara Malaysia yaitu berada di Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya yaitu menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk di negara Malaysia yaitu mencapai 32.730.000 jiwa pada tahun 2020. Selanjutnya itu tentang sistem pendidikan di negara Malaysia. Sistem pendidikan yang berjalan di Malaysia yaitu berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan Malaysia yaitu KPM. Pendidikan formal Malaysia yaitu dimulai sejak pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan prauniversitas dan pendidikan tinggi. Sistem pendidikan nasional yaitu mencakup pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi, yaitu menjadi tanggung jawab pemerintah federal. Pada tahun 2004, pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yaitu berada di bawah naungan yurisdiksi Kementerian Pendidikan. Sedangkan untuk pendidikan tinggi yaitu menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Tinggi. Semua bentuk pendidikan yang berada di Malaysia yaitu berdasarkan kepada visi misi pemerintah, yaitu menjadikan pusat pendidikan yang berkualitas yang siap bersaing dengan perguruan tinggi di negara-negara lain seperti Singapura dan Australia. Warga negara Malaysia yaitu dapat menempuh pendidikan baik itu milik pemerintah ataupun milik swasta dan perorangan. Sistem pendidikan yang wajib ditempuh adalah yaitu mulai dari sekolah dasar dan sekolah menengah. Meskipun pemerintahannya adalah pemerintah federal, namun dalam hal memilih kurikulum dan menyusun metode pembelajaran, pemerintah tidak ikut campur. Sesuatu yang menjadikan ciri khas pendidikan di negara Malaysia yaitu apabila orang tua itu telat atau teledor dalam memasukkan atau mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah, maka memasukkan orang tua itu telat memasukkan anaknya ke sekolah dasar, yaitu orang tua akan dikenakan denda atau hukuman, yaitu kalau denda itu maksimal mencapai 5.000 ringgit Malaysia, sedangkan kalau hukumannya itu maksimal selama 6 bulan. Adapun sistem pendidikan di negara Malaysia yaitu dasar pendidikan Malaysia yaitu berdasarkan kepada pendidikan kebangsaan, yaitu dimulai sejak 1957. Yang selanjutnya yaitu tujuan dasar pendidikan Malaysia. Yang pertama yaitu menciptakan suatu sistem pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan negara dan menggerakkan perkembangan budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Yang kedua yaitu menciptakan pelajar
yang disiplin serta patuh dan hormat kepada kedua ibu dan bapak, di mana prinsip ini seiring dengan dasar pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cakap dan efisien dengan keperluan untuk menggalakkan pembelanjaan yang tidak tersusun. Yang ketiga yaitu memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan khusus dalam menentukan perkembangan sistem pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan diciptakan sebagai bahasa pengantar yang utama. Tujuan pendidikan di Malaysia adalah mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu secara menyeluruh dan terpadu, dan untuk mewujudkan manusia yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan ini diharapkan mampu melahirkan rakyat Malaysia berilmu pengetahuan, memiliki keterampilan berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Yang selanjutnya yaitu jenjang pendidikan di Malaysia. Pendidikan rendah atau pendidikan dasar yaitu ditempuh selama 6 tahun pendidikan. Di Malaysia pada usia 7 sampai 12 tahun. Mata pelajaran yang wajib diajarkan yaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Yang kedua yaitu pendidikan menengah komprehensif yaitu ditempuh selama 3 tahun. Sekolah menengah atas selama 3 tahun, kemudian pendidikan akademik dan atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Yang selanjutnya yaitu sekolah purna komprehensif selama 2 tahun jika mereka lulus dalam ujian. Jika mereka ingin melanjutkan pendidikan, mereka harus menempuh pendidikan purna sekolah yaitu 2 tahun. Setelah itu baru kemudian memiliki sertifikat Komrik yang dapat digunakan untuk mendaftar ke universitas, dan itu melalui seleksi. Itu selanjutnya tentang kurikulum yang diterapkan pada sistem pendidikan di Malaysia. Kurikulum pada pendidikan sekolah atau sekolah dasar yaitu adalah kurikulum KBSR, yaitu dilaksanakan di semua sekolah dasar di wilayah negara Malaysia sejak tahun 1983. Rancangan KBSR ini menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M yaitu membaca, menulis, dan mengira. Selain itu ia juga memberikan tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, dan sosial. Yang kedua yaitu kurikulum terpadu, yaitu berada di sekolah menengah, yaitu kurikulum KBSM. KBSM yaitu diperkenalkan di semua sekolah menengah. KBSM ini dirancang untuk memperkembangkan potensi individu daripada aspek jeris secara menyeluruh dan terpadu dalam usaha melahirkan pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, serta berupaya memberi sumbangan kepada kemajuan, kesejahteraan, dan membangun negara. Yang selanjutnya itu kebijakan pendidikan di Malaysia. Selama dari 50 tahun Malaysia merdeka, sistem pendidikan telah melewati berbagai perkembangan penting, mulai dari pengenalan kurikulum dan lahirnya kurikulum baru yang terus berjalan dengan pembaruan sistem pendidikan. Adapun perkembangan sistem pendidikan melahirkan banyak hal, harus diantaranya sekolah dasar terpadu, kurikulum terpadu, sekolah rendah itu yang berkurikulum KBSR, dan kurikulum sekunder sekolah terpadu atau kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM yang dikembangkan setelah laporan kabinet pada tahun 1979 melalui pengembangan pendidikan filsafat nasional yaitu pada tahun 1988,
dan amandemen Undang-Undang Pendidikan yaitu pada tahun 1996. Melalui berbagai langkah dan inovasi, Malaysia jelas telah berhasil selama masa 50 terakhir, yaitu tingkat melek huruf pada tahun 2010 untuk penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 92%, sekitar 2/3 siswa melanjutkan pendidikan pasca sekolah menengah atau pelatihan. Dari yayasan pra-universitas atau program matrikulasi pada lembaga kejuruan. Sistem pendidikan juga secara konsisten menghasilkan siswa dan sekolah yang sebanding dengan skala internasional. Sistem yang terfragmentasi berusaha diperbaiki oleh pemerintah, yaitu yang membuat blueprint kebijakan pendidikan di Malaysia, yaitu diantaranya yang pertama, memastikan keadilan dalam akses pendidikan berkualitas serta berstandar internasional. Yang kedua yaitu menjamin setiap peserta didik lancar berbahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu mengembangkan nilai-nilai kebangsaan Malaysia. Yang keempat yaitu perubahan profesi mengajar sebagai sebuah pilihan profesi. Yang kelima yaitu menjamin pemimpinan sekolah yang memiliki kinerja terbaik di setiap sekolah. Yang keenam yaitu pemberdayaan JPNS, District Education Office or pejabat pelajaran daerah atau PPD dalam lembaga sekolah untuk menyelesaikan solusi permasalahan berdasarkan kebutuhan. Yang selanjutnya itu menggunakan ICT, yaitu untuk membangun kualitas pendidikan di Malaysia, penguatan kapasitas dan kapabilitas Kementerian Pendidikan. Yang 8 yaitu membangun kerjasama atau kemitraan dengan orang tua. Yang 9 yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik secara langsung. Yang selanjutnya yaitu strategi pemberbaikan pendidikan di Malaysia, yaitu ada 3 gelombang, yaitu pada gelombang 1 yaitu dimulai sejak 2013 sampai 2015, yaitu untuk membangun kerangka sistematik dengan daya dukung pengajar dan berfokus pada keterampilan dasar dengan kunci keberhasilan yaitu 100%. 100%-nya itu 100% murid yaitu mampu berbahasa Malaysia serta target kemampuan berbahasa Inggris. Yaitu untuk gelombang 2 yaitu ditempuh selama 4 tahun, yaitu dimulai sejak 2016 sampai 2020, yaitu mempercepat perbaikan sistem dengan kinerja pelajar lulusan Malaysia antara dengan rata-rata standar internasional serta 50% pengurangan kesenjangan pendidikan di kota dan di desa serta penurunan 25% dalam kesenjangan sosial ekonomi serta kesenjangan gender. Yang terakhir yaitu gelombang 3 yaitu ditempuh dari 2021 sampai 2025. Bergerak menuju keunggulan dengan peningkatan fleksibilitas operasional dengan performa yang dimiliki Malaysia pada TIMSS dan PISA, berada di peringkat 3 teratas dalam hal sistem pendidikan. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.